Jangan daftar SBM sebelum lu tahu hal ini. Oke, jadi kali ini gue mau bahas tentang kapan lu harus daftar SBMPTN dan kapan lu harus mendaftar biar pilihan lu tuh nggak salah. Tapi ini sekali lagi disclaimer on, gue hanya memberikan rekomendasi dan saran, bukan nyuruh kalian. Oke? Boleh jadikan omongan gue sebagai bahan pertimbangan, tapi jangan sebagai pengambilan keputusan kalian. Karena pengambilan keputusan itu balik lagi ke kalian maunya apa, kalian maunya di mana, dan bagaimana cara kalian memilih. Oke? Be wise. Oke, hal yang pertama kalian lakukan kalau misalnya kalian mau daftar SBMPTN, yang pertama kali itu adalah ketahui dulu kalian mau di jurusan apa. Ini paling penting. Kenapa? Karena lu jangan cuma kayak asal milih yang kuotanya dikit, atau enggak kayak kesempatannya banyak, atau misalnya kalian milih karena prospek kerjaan ya. Kecuali kalau misalnya kalian memang mau ngambil kuliah yang lebih ke arah profesi. Kayak misalnya lu mau jadi dokter. Kayak lu misalnya mau jadi dokter, lu mau jadi arsitek, lu mau jadi pengacara. Itu kan memang ada kuliah khusus gitu loh. Kalau lu mau jadi pengacara lu harus dari hukum, kalau misalnya lu mau jadi dokter ya harus ngambil pendidikan dokter. Yang kayak gitu-gitu. Ini lebih gue khususin kalau misalnya kalian ngambil kuliah yang basisnya tuh akademik. Akademik tuh kayak pertanian, ekonomi, ilmu administrasi, ilmu komunikasi. Yang sebenarnya tuh di mana aja tuh bisa kalian dapetin. Nah, cuma ini lebih menjurus kepada jurusan kuliah kalian. Yang kedua, kalau misalnya kalian mau daftar SBM, pastikan dulu kalian udah tahu kapasitas kalian tuh ada di mana. Ya, bener banget. Jadi kalau misalnya kan ada tuh yang rank-rankan skor UTBK kayak gitu. Itu boleh dijadikan acuan, tapi lu harus inget ini. Tapi itu bukan 100% jaminan kalau misalnya kalian lewat dari angka segitu, kalian bakal keterima. Karena banyak faktor lain dan itu kan rankingan itu adalah berdasarkan penilaian tahun lalu, bukan penilaian tahun ini. Dan kalian nggak tahu saingan kalian tahun ini tuh kayak gimana, lawan kalian tahun ini tuh kayak gimana, terus nilainya itu rata-ratanya berapa buat tahun ini. Ya pokoknya kalian dapetin nilai itu, terus kalau misalnya memang sudah yakin mau di situ, daftar. Oke? Yang ketiga, jangan lupa untuk cari jurusan alternatif. Karena banyak kok sekarang jurusan-jurusan yang singgungan sama jurusan lainnya. Contoh misalnya ya, kalau misalnya kalian ngambil jurusan manajemen atau enggak ilmu ekonomi lah, itu singgungan sama agribisnis buat yang saintek, agrobisnis perikanan. Banyak. Kalau misalnya sama yang tetap soshum ya, itu ada ilmu administrasi, ada ekonomi pembangunan, ada ekonomi Islam. Banyak jurusan alternatif yang bisa kalian masukin, jadi nggak harus di jurusan tersebut. Gitu. Yang keempat, kalian harus punya alternatif kampus. Seperti yang gue bilang di awal, kejar jurusannya, jangan kampusnya. Kenapa? Kalau misalnya kalian kejar kampus, kalau misalnya kalian dapet kampus yang kalian pengen tapi jurusan yang nggak kalian pengen, ya percuma dong gitu loh. Kalau misalnya nanti kalian belajarnya jadi nggak bisa, atau nggak misalnya nanti kapasitas kalian ngerasa kapasitas yang nggak di situ, yang repot kalian lagi. Jadi mendingan lu kejar jurusannya, terus pilih kampusnya di beberapa kampus gitu. Jadi mendingan gini, lu ngambil manajemen di kampus A dan kampus B, daripada lu ngambil manajemen sama sastra gitu misalnya di kampus A gitu. Kenapa? Nanti siapa tahu takutnya lu malah nggak nyaman di sastra gitu loh. Karena sastra dan ekonomi itu walaupun sama-sama soshum, itu adalah dua jurusan yang berbeda, jadi nggak bisa disamain gitu. Atau kalian ngambil di jurusan yang sama tuh dalam artian pelajarannya sama. Misal kalian ngambil manajemen di kampus A sama kalian ngambil ilmu administrasi di kampus A, itu masih bisa. Maksudnya kayak ya pelajarannya mirip-mirip gitulah. Jadi kalian nggak ngerasa kayak beban banget gitu loh. Yang kelima, sebenarnya ini lebih ke trik sih. Kalian kan dapat nilai UTBK-nya udah dapat nilai UTBK, kalian udah siapin nilai UTBK. Nah, begitu kalian pengen daftar SBMPTN, daftar di deket-deket hari-hari akhir gitu deh. Jadi kalian udah tahu pemetaannya teman-teman kalian tuh di mana gitu kan. Jadi kalian bisa tanya dulu, skor lu berapa, daftarnya di mana gitu. Nah, di situ kalian bisa kira-kira sendiri nilai kalian tuh bisa masuknya di mana. Tapi sebenarnya yakin aja sih dulu gitu loh. Kalau misalnya ada teman kalian yang nilainya tinggi, mau ngambil di jurusan komunikasi misalnya, terus nilai kalian di bawahnya, mau ngambil komunikasi juga gitu kan. Kan nggak semuanya nilainya setinggi dia gitu loh. Yakin aja dulu gitu loh.
Oke, next yang keenam, jangan lupa siapkan alternatif jurusan lain. Misal nilai UTBK kalian tuh kayak ngerasa kayak gue kayaknya nggak cukup deh di sini gitu. Jangan lupa buat siapin jurusan alternatif lain. Bisa dilihat dari kayak gini. Kalian tuh pengennya apa? Terus kalian juga pengennya itu mempelajari apa? Nah, itu kan ada alternatif-alternatifnya lain. Misalnya kalian mau ngambil teknik misalnya, tapi agak kurang cocok gitu kan. Kalian ngambil teknologi pertanian gitu misalnya. Itu nggak apa-apa. Nah, terus kalau misalnya kalian memang udah masuk teknologi pertanian, terus kalian ngerasa kayak, oke, tahun depan gue mau UTBK lagi, terus gue mau SBMPTN lagi. Nggak masalah. Kalian nggak ada ruginya buat ngambil kuliah lagi tuh, nggak ada ruginya sama sekali. Karena ilmu yang udah lu dapet, itu nggak mungkin nggak berguna gitu loh. Bahkan mungkin aja lu kayak kuliah di tahun pertama, terus lu UTBK lagi, nilai lu bisa vret gitu loh, bisa naik banyak. Jadi bukan suatu hal yang tidak mungkin. Kuliah kalian itu adalah bagian dari belajar kalian UTBK gitu loh. Karena pengalaman gue belajar di agribisnis, terus gue SBM lagi, gue ngambil soshum. Isi soshumnya itu adalah semuanya mata kuliah gue. Ya ekonomi, ya sosiologi, ya geografinya itu dapat dari ilmu tanah. Yang gitu-gitu. Jadi bukan berarti lu ngulang kuliah itu rugi, atau enggak kalian ngulang kuliah itu enggak ada untungnya. Tapi ya bagian dari proses aja gitu loh. Masalahnya kalian mau ngambil kesempatan itu atau enggak, kan itu. Gitu aja sih. Oke, next yang terakhir, jangan lupa berdoa dan jangan lupa istirahat. Dan pokoknya kalau misalnya kalian udah daftar SBMPTN, kalian udah daftar UTBK, udah ujian UTBK, udah keluar nilainya, daftar SBMPTN, ya udah istirahat. Udah istirahat sambil nyiapin kira-kira gue mau habis ini mau ngapain. Kalau misalnya gue nggak dapet, lu ada alternatif lain kah? Apakah swasta, apakah mandiri? Itu pilihan kalian. Oke? Jadi tetap semangat aja dan jangan lupa belajar, berdoa, istirahat. Jangan lupa ngopi lah pokoknya. Mungkin itu aja buat kali ini. If you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and see ya. Oke, next gue bakal bahas tentang masalah hal-hal apa aja sih yang perlu kalian perhatikan kalau misalnya kalian mau daftar SBM dan UTBK. Oke? See you in the next video. Dan bukan hanya soal kalian paham tentang, oke, gue bisa soal ini, gue bisa pelajaran ini. Tapi lebih ke soal kayak gini. Lu dalam satu pelajaran